Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 111 dan ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong Yahudi lan wong Nasara, ngene ngucap lan yadkhula ora bakal bisa mlebu al jannata ing swarga ilaman kejaba wong kana kang ana sapa man iku hudan agama Yahudi ana Nasara utawa pengikut agama Nasrani. Tilka utai mengkono mlebu swarga iku amaniyuhum pira-pira lamunane bayangane angen-angene wong Yahudi lan Nasara. Kul dawa sira Muhammad, hatu burhanakum, hatu gawa sira kabeh burhanakum ing dalil ira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina bener kabeh. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih walahum alaihim walahum yahzanun. Bala yo man sing sapane wong aslama kang masrake sapa man wajhahu ing jiwane man dipasrake lillahi dipasrake marang Allah taala wa huwa utaiman iku muhsinun gawe kebaikan, gawe kebencian. Falahu maka iku tetep kedue man ajaruh utawi ganjarane man inda rabbi ana ing ngersane pangerane man. Wala khaufun lan ora ana sifat wedi kaum maujud ngalim ing atase man. Walahum lan ora ana hum utaiman man iku yasanuna padha susah-susah kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 111 dan ayat 211. Ini bertema anggapan orang Yahudi terhadap orang Nasrani dan sebaliknya, yaitu anggapan orang Nasrani terhadap orang Yahudi. Dengan subtema Allah menerangkan ahli kitab itu dalam keadaan bertentangan pendapat. Nah, dan masing-masing pendapat ahli kitab orang Yahudi Nasrani itu tidak didasarkan pada prinsip yang benar, tetapi hanyalah timbul dari angan-angan belaka, bayangan-bayangan, lamunan-lamunan. Sebelum terangkan ayat 111 ini masalah kata-kata lafaz Hud ayat 111 ya. Hud artinya orang yang mengikuti agama Yahudi. Jadi Huda itu. Nah, Yahud itu sendiri adalah nama salah seorang putra Yakub, Nabi Yakub alaihissalam.
Dan Nabi Yakub sendiri itu yang mendapat gelar Israiliyah, orang yang hebat, orang yang takwa, orang yang tawadu, orang yang mulia. Israiliyah artinya itu. Sedang kata Yahud dalam bahasa Ibrani adalah Yahuza. Yahuda ya kena. Sesudah Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tahun 975 sebelum Masehi. Nah, kata Yahud dikenal sebagai gelar bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Taurat. Jadi pengikut ajaran Taurat namanya Yahud. Nah, kalau orang Islam ya muslimin, kaum mukminin itu. Sekarang masalah kata atau lafaz Nasoro dalam bentuk jamak dari kata Nasiri atau dari kata Nazaret. Itu dinisbahkan kepada tempat Maryam. Siti Maryam itu ibunda Nabi Isa alaihissalam, dibesarkan di situ. Nah, ketika Siti Maryam hamil, Siti Maryam itu pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di kota Palestina. Di salah satu desa Baitul Maqdis ada desa namanya Bethlehem. Ya itulah Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, orang-orang Israel, Bani Israel menyebut Nabi Isa sebagai Yasu'an Nasiri atau Yasu'an Nasoro. Jadi pengikut Nabi Isa akhirnya dikenal sebagai kaum Nasoro. Kalau orang Islam ya muslimin, muslimatin, mukminin, mukminatin itu. Ayat 111. Ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani masing-masing menganggap anggapannya begini, bahwa tidak akan masuk surga kecuali golongan Yahudi. Itu orang Yahudi sendiri. Orang Nasrani juga gitu. Tidak akan masuk surga kecuali golonganku orang Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa yang akan masuk surga itu hanyalah orang-orang Yahudi. Kalau tidak masuk surga. Itu penyakit sombong itu. Demikian juga orang-orang Nasrani juga beranggapan seperti itu. Tidak akan masuk surga hanyalah orang-orang Nasrani. Selainnya tidak masuk surga. Gak bisa aja. Jangan-jangan ditirukan orang yang keturunan Arab. Umpamanya tidak akan masuk surga kecuali keturunan orang Arab. Ya sama saja seperti itu. Untuk menolak dan membatalkan anggapan orang Yahudi, orang Nasrani, atau anggapan orang-orang selainnya non-Islam, punya anggapan mereka yang masuk surga, lainnya tidak. Itu hanya baru saja orang Yahudi dan orang Nasrani. Lainnya pun juga gitu, tapi tidak diterangkan dalam kitab Quran. Itu sebagai contoh saja. Betul-betul, tapi yang lain juga banyak. Nah, untuk menolak dan membatalkan anggapan Yahudi, Nasrani atau yang lain itu, Allah memberikan penegasan. Tegasnya begini, Allah dengan tegas itu. Anggapan orang Yahudi, Nasrani itu hanyalah angan-angan, khayalan-khayalan yang timbul dari khayalan hatinya itu. Itu lamunan angan saja itu. Di sini kata-kata angan-angan orang-orang Yahudi Nasrani meskipun disebutkan secara global, namun maknanya mencakup arti yang luas. Arti yang luas itu yang mana? Yaitu angan-angannya mereka, orang Nasrani, orang Yahudi, agar terhindar dari siksa. Itu angan-angannya. Nah, di situ lagi serta punya anggapan bahwa yang bukan golongan mereka, yang bukan golongan Nasrani, yang bukan golongan Yahudi, atau yang bukan dari golongan agama non-Islam lainnya, itu akan terjerumus ke dalam siksa.
kalau sudah terjerumus ke dalam siksa. Yang jelas tidak memperoleh nikmat sedikit pun. Nah, sudah disiksa kok. Tidak ada sedikit pun, tidak ada kenikmatan. Itulah sebabnya maka di dalam ayat ini angan-angan mereka dinyatakan dalam bentuk jamak. Jadi dalam ayat ini terdapat isyarah bahwa suatu pendapat yang didasarkan pada bukti-bukti yang benar tidak boleh diterima. Ingat bahwa suatu pendapat yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar itu tidak boleh diterima. Titik, tegas nih. Ayat 112. Anggapan masing-masing golongan dari ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani atau agama lainnya, pokoknya yang walaupun tidak disebut dalam Al-Quran, tidak benar. Duh, kok dianggap tidak benar golongan itu? Iya, karena masuk surga itu tidak hanya dimonopoli oleh suatu bangsa atau tidak boleh dimonopoli suatu golongan. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Tidak boleh dimonopoli itu. Monopoli kekuasaan tidak bisa. Tetapi surga akan didapat oleh siapapun saja yang berusaha mendapatkannya. Itu saja dengan ketentuan harusnya apa? Beriman dan beramal soleh. Ini syarat mutlak untuk mendapatkan surga itu. Harus beriman dan beramal soleh. Beriman tok tidak beramal soleh tidak bisa. Beramal soleh tok tidak beriman ya tidak bisa. Itu sudah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Rukun iman saja harus 6 jadi satu paket. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab-kitab hari kiamat, qadar dan qadar, satu paket itu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebagai ketegasan, Allah memberikan pernyataan bahwa pernyataan Allah ini, barang siapa beriman kepada Allah dan berani membuktikan imannya itu dengan amal yang ikhlas, amal yang soleh, maka orang itu akan memperoleh pahala surga dan ridha Allah. Kita ingatlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik seseorang hamba sekecil pun, tidak disia-siakan. Tetap dinilai harga yang tinggi berlipat ganda. Allah Maha Pemurah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa iman yang tidak direalisasikan, iman yang tidak dibuktikan dalam amal soleh, amal kebaikan, yakin tidak menjamin tercapainya kebahagiaan seseorang. Ya jelas iman tok, percaya tok gak nglakoni. Ngelakoni apa ini gak kenal karo Gusti Allah. Ya, tidak ada magnetnya, tidak ada strumnya. Jelas gagal total. Dalam Al-Quran banyak didapati kata-kata iman senantiasa diiring dengan amal soleh. Dimanapun memang gitu. Iman harus beramal soleh. Beramal soleh harus iman supaya mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Firman Allah surah An-Nisa ayat 124. Yang artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedang orang itu, dia itu beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun, pasti dihargai semuanya, tidak ada yang kecil. Jadi beramal baik digandengi iman, beriman digandengi beramal baik. Surah Al-Anbiya ayat 94. Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, tidak disia-siakan. Ini mengoreksi hati kita masing-masing. Pokoknya kita beramal soleh karena punya
keimanan kepada Allah. Kita iman kepada Allah dan rukun iman itu dibuktikan, akhirnya kita membuktikan dalam perbuatan, ucapan. Ada buktinya. Ada pertanggungjawaban. Anak-anak sekarang kan pendidikan itu diminta pertanggungjawaban, absennya, cara mengajarnya yang sekolah-sekolah itu, Bapak Ibu guru itu. Yah, tertib Mas. Sing SKP. Mas, banyak sekarang terasi. Apabila mereka telah berserah diri kepada Allah dan beramal soleh kebaikan, maka mereka itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan tidak perlu bersedih. Nah, di antara tabiat karakter orang-orang mukmin ialah apabila orang mukmin ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka orang mukmin akan menyelidiki sebab-sebab terjadinya musibah itu dan berusaha keras untuk mengatasinya. Nah, kalau masih juga belum teratasi, orang mukmin menyerahkan masalah itu, persoalan itu kepada keusahaan Allah. Pokoknya niat mereka orang mukmin sedikit pun tidak melamah, tidak mundur. Dan hati mereka orang mukmin pun menyadari bahwa untuk mengatasi semua kesulitan itu hanya bisa menyerahkan diri kepada kekuasaan yang hakiki, yaitu Allah. Pokoknya kembali pada Allah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.